Shalom, selamat pagi. Sebelum terlebih jauh dalam pengurutan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini dapat menjadi kekuatan untuk kami melangkah menjalani kehidupan kami di hari ini dan hari-hari seterusnya. Ini doa kami Tuhan, untuk permohonan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu bertekun di dalam doa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata bertekun, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, mungkin ada dari kita yang berpikir bahwa bertekun itu artinya setia, atau bertekun itu artinya melakukan segala sesuatu secara terus-menerus. Ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa bertekun dari kata dasar tekun artinya rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Ya, jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dapat kita simpulkan bahwa bertekun itu artinya sesuatu yang kita lakukan dengan rajin atau dengan cara yang bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita melihat arti kata berdoa atau yang biasa kita ketahui mengenai berdoa itu apa menurut Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, mungkin kebanyakan dari kita mengetahui bahwa doa adalah nafas kehidupan rohani orang percaya. Doa adalah nafas hidup rohani orang percaya. Sama seperti nafas yang ada dalam kehidupan kita, yang kita harus lakukan setiap saat, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau seandainya kita tidak bernapas dalam beberapa waktu. Coba kita tes ya, kita tidak bernapas misalnya dalam waktu 1 menit, mungkin masih ada yang bisa tahan. Kalau 2 menit, mungkin masih ada yang bisa mampu untuk bertahan dalam waktu 2 menit tidak bernapas. Kalau sampai 30 menit, nah kira-kira apakah ada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mampu untuk tidak bernapas dalam waktu 30 menit? Ya, mungkin dalam waktu 5 menit saja kita sudah mulai sesak napas ya, sudah mulai kesusahan untuk menahan napas kita. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan doa. Doa itu adalah tarikan nafas kita yang harus kita lakukan setiap saat. Kalau kita tidak bisa lagi menarik nafas kita, tubuh kita akan menjadi lemah, dan lama-kelamaan kita akan mati. Demikian halnya dengan doa. Saat kita tidak lagi berdoa, kehidupan rohani kita lama-kelamaan akan melemah dan akhirnya akan mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun, doa itu bukan sekedar saat kita meminta sesuatu saja kepada Tuhan baru kita datang berdoa ya. Namun, doa itu adalah hal yang harus kita lakukan secara terus-menerus dalam kehidupan kita, dengan tekun dan setia, tidak ada putus-putusnya, atau tidak akan pernah berhenti kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi doa adalah sesuatu hal yang harus terus-menerus kita lakukan, harus dengan setia kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang percaya seharusnya dapat terus bertekun di dalam doa. Mengapa? Karena ketika kita bertekun di dalam doa, kita akan menerima buah-buah dari ketekunan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama
melihat buah-buah apa saja yang akan kita terima ketika kita terus bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Buah yang pertama yang akan kita terima ketika kita bertekun di dalam doa adalah kedekatan dengan Tuhan. Dapat kita lihat di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8a. Saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya ulangi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Dikatakan bahwa ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita sedang dalam pencobaan, marilah kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan datang juga kepada kita, menolong kita untuk mampu melewati setiap pergumulan dan pencobaan dalam kehidupan kita. Ketekunan dalam doa membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, sehingga memungkinkan kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kita bertekun dalam doa, kita sedang membuka diri kita kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk bekerja di setiap hati kita. Ya, sama seperti seorang anak dengan ayahnya ketika ia berbicara dengan ayahnya, semakin ia sering berbicara dengan ayahnya, semakin ia akan mengenal isi hati dari sang ayah. Sama halnya dengan kita, orang percaya. Ketika kita terus bertekun di dalam doa, kita akan menjadi akrab dengan Tuhan, dan kita akan semakin tahu kehendak Tuhan dan isi hatinya Tuhan bagi hidup kita. Ketekunan di dalam doa membuat kita peka juga akan suaranya Tuhan. Dan melalui ketekunan kita dalam doa juga membuat kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah poin yang pertama, atau inilah buah yang pertama yang akan kita terima ketika kita bertekun dalam doa, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita bertekun dalam doa, kita akan punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang membuat kita semakin peka dengan suara Tuhan, yang membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Itu adalah buah yang pertama yang akan kita terima ketika kita bertekun dalam doa. Lalu, apalagi buah yang akan kita terima ketika kita terus bertekun di dalam doa, yaitu kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Kita dapat melihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan di dalam doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita. Dari ayat yang telah kita baca tadi dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 ini mengajarkan kita bahwa ketekunan dalam doa adalah sumber kekuatan yang akan kita terima saat kita menghadapi kesulitan. Tuhan sendiri yang berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Dia ini artinya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ini adalah buah yang akan kita terima ketika kita bertekun dalam doa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti contoh seorang atlet yang ingin memenangkan sebuah perlombaan, dia perlu yang namanya latihan dengan tekun, latihan secara terus-menerus dengan cara setiap hari. Dia harus terus berlatih setiap hari. Dalam latihannya itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kita tahu bahwa sebagai seorang atlet,
itu bukan suatu hal yang mudah. Mereka harus terus berlatih setiap hari, dan mungkin mereka terkadang akan merasa lelah, jenuh, bahkan sampai di titik ingin menyerah. Namun ketika mereka mengingat atau melihat ke depan bahwa ketika mereka terus mau berlatih, nantinya saat mereka akan berlomba, mereka akan mampu untuk mengikuti perlombaan dengan baik. Ketika mereka berlatih dengan tekun, mereka tahu bahwa otot-otot mereka, stamina mereka akan terus meningkat, sehingga mereka akan mampu mengikuti perlombaan nantinya dengan baik dan maksimal. Demikian halnya juga dengan ketekunan kita di dalam doa. Ketika kita terus bertekun di dalam doa, Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kekuatan dan ketahanan untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Ya, namun kalau kita bisa lihat saat ini, kebanyakan orang ketika sedang mengalami sebuah pergumulan, sebuah masalah hidup, sedang mengalami sebuah pencobaan, mereka bukan lari kepada Tuhan, tapi mereka lari kepada manusia lain, kepada sahabat mereka, kepada pacar, kepada keluarga, atau bahkan ada yang lari ke hal-hal duniawi seperti mabuk-mabukan, atau bahkan sampai perzinahan. Dengan hal begitu mereka berpikir bahwa hal itu dapat membantu mereka untuk mengurangi, atau hal itu dapat bahkan menghilangi masalah yang sedang mereka alami. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, mengingatkan kita bahwa ketika kita dalam kesulitan atau ketika kita dalam masalah, kita bukan lari ke hal-hal duniawi, tapi marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita menyerahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kekuatan itu kepada kita untuk kita dapat mampu melewati setiap tantangan pergumulan kehidupan saat ini sedang kita alami. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini adalah buah yang kedua yang akan kita terima ketika kita terus bertekun di dalam doa. Kita akan menerima kekuatan dari Tuhan ketika kita terus bertekun di dalam doa. Saat kita sedang mengalami sebuah pergumulan, saat kita sedang mengalami sebuah pencobaan, masalah hidup, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dengan terus bertekun di dalam doa, Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk melewati setiap pergumulan kehidupan yang sedang kita alami saat ini. Jadi itu adalah poin yang kedua yang dapat kita pelajari, mengapa kita harus terus bertekun di dalam doa. Karena melalui ketekunan kita dalam doa, kita akan menerima sebuah buah, yaitu kedekatan dengan Tuhan dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Lalu poin yang terakhir, buah yang akan kita terima ketika kita terus bertekun di dalam doa adalah menikmati damai sejahtera Tuhan. Dapat kita lihat di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan dalam doa memberikan kita damai sejahtera yang sungguh luar biasa. Ketika kita sedang dalam sebuah pergumulan dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan,
segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, kita serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Tuhan sendirilah yang akan memberikan damai sejahtera itu di dalam hati dan pikiran kita. Namun damai sejahtera yang dikatakan di sini bukanlah damai yang dimana saat kita sedang mengalami masalah saat kita datang sama Tuhan, masalah itu akan langsung hilang, langsung tidak ada lagi. Namun damai sejahtera yang di sini diartikan bahwa janji Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah kehidupan kita, di setiap pergumulan kita, dan yang akan memberikan kita kedamaian untuk mampu melewati semuanya itu. Jadi damai di sini artinya kedamaian yang Tuhan akan berikan di setiap hati kita ketika kita sedang mengalami sebuah pergumulan, sehingga kita dapat mampu melewati pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Saya ada sebuah ilustrasi seperti seorang petani yang menanam sebuah benih di ladangnya. Dengan sabar, petani ini merawat setiap harinya benih-benih ini. Dia menyiram, dia menyayangi tanamannya dengan baik, dia menjaga tanahnya dari hama. Segala upaya yang petani ini terus lakukan agar ladangnya atau tanamannya boleh bertumbuh dengan baik. Walaupun dia tidak tahu kapan persisnya benih-benih yang sudah ditanam ini akan tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Namun yang petani ini pikirkan hanyalah dia mau tetap terus bekerja dengan tekun, menaruh kepercayaan bahwa di waktu yang tepat benih-benih yang sudah dia tanam ini akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan doa. Ketika kita terus bertekun di dalam doa, ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita sedang dalam sebuah masalah hidup, kita datang kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu bahwa kapan pergumulan ini akan selesai, kapan masalah yang kita hadapi ini akan selesai, tapi kita percaya bahwa ketika kita terus datang pada Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan memberikan damai sejahtera dan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap pergumulan kehidupan yang saat ini kita alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang pada Tuhan dengan segala kekhawatiran kita dalam doa, kita juga sedang menabur benih damai sejahtera itu dalam hati kita. Mungkin kita tidak segera tahu, atau kita mungkin tidak segera melihat hasilnya. Namun, kita dijanjikan bahwa pada waktu yang tepat, damai sejahtera Tuhan akan hadir di setiap hati kita dan di setiap pikiran kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan dalam doa akan membuat kita selalu dalam hadirat Tuhan, membuat kita merasa tenang, menghilangkan segala kecemasan yang kita alami, karena kita selalu berdiam dalam damai hadirat Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dia yang akan memberikan damai sejahtera-Nya dalam hati kita, sehingga ketika kita sedang mengalami sebuah pergumulan kehidupan, kita datang dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kita damai sejahtera, walaupun kita belum melihat ke depannya apakah masalah kita ini akan selesai atau bahkan tidak selesai. Tapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan damai sejahtera itu di setiap hati kita, sehingga kita mampu untuk melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Maka dari itu, teruslah bertekun di dalam doa, karena melalui ketekunan kita dalam doa, Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahtera-Nya dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan dalam doa
bukanlah sesuatu yang mudah, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Ketika kita bertekun dalam doa, kita dapat menikmati kedekatan dengan Tuhan. Kita akan menerima kekuatan untuk menjalani kehidupan kita yang walaupun tidak selamanya berjalan dengan mulus, tapi Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan untuk melewati itu. Dan melalui ketekunan kita dalam doa, kita akan merasakan damai sejahtera yang selalu membuat kita tenang, mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi penguat kembali buat kita, untuk kita dapat terus bertekun di dalam doa. Sebab ketika kita terus bertekun dalam doa, kita akan menerima buah-buah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kita akan dekat dengan Tuhan, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan untuk melewati setiap pergumulan kehidupan kita, dan kita akan menerima damai sejahtera dalam hati kita dalam melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Kiranya kita semua dapat terus bertekun dalam doa dan menikmati buah rohani yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar firman-Mu pada saat ini mengenai bertekun di dalam doa. Kiranya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu dapat terus bertekun di dalam doa. Sebab kami percaya bahwa ketika kami terus bertekun di dalam doa, ada buah-buah yang akan kami terima, yaitu kami akan semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Kami akan menerima kekuatan untuk menjalani setiap pergumulan kehidupan kami, dan kami akan menerima damai sejahtera Tuhan dalam melewati setiap perjalanan kehidupan kami. Tolong kami Bapa, untuk kami dapat terus bertekun di dalam doa. Tolong kami untuk terus setia datang kepadamu dalam doa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini firman-Mu. Kami berkati kiranya firman-Mu ini dapat dimengerti oleh umat-Mu dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.